Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Bagaimana kalau Gus Nur jadi presiden tahun 2024 atau setidak-tidaknya mencalonkan diri jadi presiden tahun 2024? Kan dia punya ini, Gus Nur itu ya, bukan Gus Dur ya, Gus Nur. Gus Nur yang kontroversial ya, tapi orangnya hebat itu, bikin bedah rumah, bikin bangun masjid, bangun rumah, bedah masjid puluhan, ratusan atau puluhan tuh. Nggak ada YouTuber kayak dia itu. Saya juga nggak bisa nyaingin. saya cuma belajar ya, bikin gerakan wakaf air sumur Utsman bin Affan. Alhamdulillah sudah 8 ya di perumahan Gria Branwir sini, RW 6 itu 5 RT, RT 1, 2, 3, 4, 5 biji. Terus di Kampung Jati itu yang ke-8. Terus di Garut 1, di Kampung Cilimus Hideng. Terus di sini RT 2 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung. Jadi ada 8 dalam waktu 2 minggu baru belajar. Jadi rencana nanti kalau Gus Nur mah udah makomnya lebih tinggi ya dibanding saya. Saya baru tuang donat, baru belajar bikin dakwah bilhal istilahnya ya, dakwah bilhal lewat gerobak wirausaha, dan sekarang lewat ini sumur. Insya Allah kalau 2 minggu lagi atau seminggu lagi ya diresmikan dengan Pak siapa namanya, Pak Dian Iskandar, kepala desa Pemagarsari. Insya Allah beliau saya minta untuk ya saya bantu program dia. Ya, saya nggak mau jadi kepala desa, saya mau jadi presiden tahun 2004. Lawan saya nanti Gus Nur. Kalau presidential threshold yang 20% yang sedang diajukan digugat oleh Refli Harun sama Rizal Ramli ke MK itu dikabulkan menjadi 0% seperti keinginan Rizal Ramli dan Refli Harun, berarti ada calon independen, saya maju, saya jadi presiden. Paling lawan saya siapa? Gus Nur kalau dia mau. Jadi calon jadi presiden 2024, presiden Republik Indonesia. Lawan saya paling Gus Nur. Terus Prabowo, terus Rizal Ramli, ya kan, terus Anies Baswedan, itu lawan-lawan saya. Siapa lagi? Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Risma, paling itu aja. Puan. Yo saya hadapi, sama-sama belum pernah jadi presiden aja. Nggak mungkin kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin nyalonkan presiden, itu nggak mungkin ya. Sian. Apalagi Pak Mahfud nggak mungkin jadi berani dia nyalonkan jadi presiden. Jadi masalah loh, jadi menteri aja bermasalah ucapan-ucapannya ya. Jadi nanti sebelum jadi presiden saya ngurusin air aja dulu, gerakan wakaf air 1.000.000 surban. Surban itu artinya sumur Utsman bin Affan ya. Sumur Utsman bin Affan. Kita bikin gerakannya tanggung sekalian ya, jangan tanggung hidup itu ya. Jadi kan udah bikin 8 ini wakaf air sumur Utsman bin Affan namanya kan. Wakaf air sumur Utsman bin Affan, ngikuti jejak dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang dulu membeli sumur Yahudi dengan harga mahal, terus air sumurnya itu digratiskan ya, supaya umat Islam di Madinah itu nggak kekurangan air, digratiskan sama Utsman bin Affan. Terus berkembang tuh menurut sejarah ya,
dilihat di internet lah, kasus sumur Utsman bin Affan itu berkembang menjadi properti pohon kurma dari abad 7 tuh sampai abad 21 sekarang berkembang menjadi hotel beratus-ratus kamar di Madinah apa di Mekah, saya nggak tahu tuh tepatnya, di Mekah kayaknya apa di Madinah. Terus separuh dari penghasilan hotel Utsman bin Affan itu dipakai atau digunakan, dimanfaatkan untuk membela kaum yatim, itu afa yang kurang beruntung itu. Nah, yang separuh dari penghasilan hotel itu dimasukkan ke rekening atas nama rekeningnya Utsman bin Affan tuh abad 21, dan dana wakaf Utsman bin Affan itu dikelola oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi kalau nggak salah, saya pernah dengar gitu. Nah, itu kita ngikuti jejak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kan, untuk ya supaya manfaat lah hidup kita yang sejenak itu. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu orang yang paling manfaatnya buat orang lain gitu ya. Ya saya nyoba lah untuk bikin begitu. Dananya juga dari mana, donatur ya. Dan saya insya Allah lagi mau nyari tanah 100 meter, kemarin udah ketemu pemiliknya, itu kan punya 600 meter dia. Saya sama istri sore-sore kemarin, sekarang kan hari apa ini? Sekarang kan jam 2 ya, tadi saya dibangunkan oleh Allah jam berapa itu, jam setengah 1, jam 1 lah ya. Terus saya sholat tahajud sedikit, terus ngaji sedikit, terus saya rekaman. Nah kemarin hasilnya harganya mahal juga ya, katanya 750.000. Saya bilang saya pengennya sih beli semua 600 meter. Saya bilang ke kakaknya, Pak Budi namanya, di rumahnya di Perum Gria Brandur, tanahnya ada di RT saya 5 menit jalan kaki dari sini. Enak buat musola, tempat sujud, masjid sama tempat hafalan Quran. Saya mau bikin pesantren tahfiz Al-Quran. Wah kalau diwakafkan sih bagus juga, saya bilang. Tawa-ketawa dia. Tapi kalau enggak ya paling enggak nyuplik lah 100 meter gitu. 100 meter 10 kali 10 langsung ya, dalam seminggu langsung bisa dipakai untuk jadi pesantren tahfiz dan sholat 5 waktu, saya bilang. Ya kan di situ. Berarti kalau 100 meter aja udah 75 juta ya. Saya bilang uangnya ada, cashnya 30 juta untuk uang muka. Nanti sisanya kan mau saya bangun untuk bikin sumur, ya kan, masa nggak ada sumurnya pesantren tahfiz ya, ada toiletnya gitu. Nah sisanya nanti baru cari dana, saya bilang ke Pak Budi itu. Tapi pengennya sih semua 600, tapi nyuplik deh kalau nggak bisa 100 ya 50 meter gitu. Dananya lah, dana. Silakan kalau mau bantu ya penonton ya, silakan amal soleh. Karena untuk mengajarkan Quran gratis untuk anak yatim piatu dan untuk siapa saja yang mau lah. Dan nanti cari guru yang lebih bener gitu loh Qurannya. Masa saya sih ngajarin Quran, saya cuma bisa membaca Fatihah bolak-balik. Ya, terus ya kalau 600 meter lumayan juga, 600 kali 750 ya sekitar 450 juta ya, duit sopore. Nyuplik lah insya Allah Allah mudahkan ya. Kalau 50 meter 100 meter itu uangnya ada dari para donatur ya. Nggak enak juga kelamaan di rekening ya, cepet dikeluarkan, takutnya ini video saya terakhir terus Allah manggil saya, kan maut selalu mengintai setiap detik ya. Terus uangnya itu masih ada di rekening, tapi sudah saya pesankan ke anak dan istri rekeningnya di e-banking di HP ini udah, ini loh nomor rekeningnya. Kalau Bapak sewaktu-waktu
nggak ada langsung harus jadi uang yang ada di sini untuk bikin masjid dan pesantren tahfiz Quran, karena uang dari jamaah, dari orang-orang itu. Ya jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih ya. Moga-moga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, Kakak dan adik semua untuk ya dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah terus ini ngomong apa sih orang jelas? Oh iya, rekaman di depan kemarin tuh tentang ini, tentang yang judulnya saya mengerti Gus Dur hebat, itu ada yang komentar dia nggak bisa fokus karena ada suara burung. Kan saya rekaman di di depan rumah, di jalan umum pinggirin, jadi suka ada orang lewat yang kita tegur. Terus ada mau suara burung tetangga sebelah kanan saya kalau saya duduk itu menghadap jalan. Ya gimana, saya bukan burung, saya nggak punya burung. Jangan sewot apa sama saya. Burung orang, masa kita rekaman burung-burung itu suruh berhenti itu. Pejabat-pejabat itu dikasih nasihat nggak bisa berhenti kezolimannya itu kan. Apalagi burung ya yang nggak punya akal. Itu pejabat-pejabat yang punya akal aja nggak pernah berhenti kemungkarannya ya, nyusahin rakyat. Jadi biarinlah burung-burung itu bunyi, anggap aja itu back sound gitu loh. Back sound itu maksudnya latar belakang musik untuk mengiringi saya ngomong yang nggak jelas itu. Oh ya, terus kemarin udah ya, jangan komentar burung lagi ah. Terus apalagi ya, itu loh soal Gus Nur, katanya nggak puas, baru sebentar ngomong Gus Nur. Ya sekarang ngomong, ya memang Gus Nur itu amaliyahnya, kiprahnya bagus ya, nggak bisa semua seperti dia yang dia lakukan. Dia dagang juga, tapi ada sayap-sayap sosial yang dia kepakkan hingga mencapai tepi semesta. Itu kan bagus tuh, bikin masjid sampai berapa ratus, bedah rumah dengan uang sendiri, uang jamaah, bukan dari anggaran APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Kan bagus tuh. Ya tentu jauh ya bedanya Gus Dur dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu punya kekuasaan, Gus Dur nggak punya kekuasaan. Pak Jokowi itu mengelola dana triliunan rupiah, Gus Dur itu dananya masih nyari sana nyari sini ya nggak. Gus Dur itu kalau bikin satu kekeliruan misalnya, ya nggak, karena nggak punya kekuasaan, paling yang dirugikan 1-2 orang misalnya. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai presiden punya kekuasaan politik dan mengeluarkan surat keputusan atau keputusan politik, kalau salah yang merugikan jutaan rakyat sengsara. Seperti sekarang nih, dulu janjinya ekonomi akan meroket, ya nggak tahu berapa digit, maunya 10%, ternyata 5 tahun berturut-turut 5% kan ya. Kalau kata Profesor Dr. Didik Jehrab ini, untuk supaya banyak orang bisa nampung kerjaan dan nggak banyak pengangguran, itu ekonomi paling tidak itu minimal 2 digit, 10% tuh baru kerasa manfaatnya untuk rakyat. Kalau cuma 5% kata Dr. Rizal Ramli, itu mah sektor konsumsi, nggak ada investasi juga tetap 5%. Nah sekarang zaman corona begini, kuartal kedua kemarin ekonominya berapa? Minus 5,32% tuh. Nah kalau kuartal ketiga yang sedang kita alami sekarang minus lagi, itu kita masuk masa resesi tuh, masa yang berbahaya, banyak orang kelaparan, banyak orang pengangguran, dan itu berbahaya pada tingkat lapangan ya. Keputusan-keputusan penguasa yang keliru itu bisa
menyengsarakan, menenggelamkan banyak orang pada tingkat lautan penderitaan. Itu bedanya Pak Jokowi dengan Gus Nur ya. Ya Gus Nur kayaknya sih nggak akan kena resesi lah, duitnya banyak, punya peternakan sapi, jualan madu, jualan buku, jualan apa Gus? Jualan apa itu? Sambel, jualan macem-macem, golok, jualan baju. Yang kena resesi itu rakyat, kalau Gus Nur sih enggak. Tapi Gus Nur nggak punya kekuasaan politik ya, makanya dia kesel benar sama rejim ini. Karena apa? Dikasih amanah kekuasaan politik, yang duitnya banyak, kok rakyatnya nggak sejahtera gitu loh maksudnya. Gitu ya. Nah, dia posisi intelektualnya Gus Dur itu sebagai orang yang berada di pihak rakyat yang nggak bisa bersuara, dia suarakan dengan caranya. Ya soal cara, soal berbeda-beda. Kita punya anak 3 aja gayanya beda. Ada yang halus anak itu. Anak kita maksudnya. Ada yang cuawaan, ngomong terus. Ada yang pendiam, ya kan? Ada yang mulutnya kasar, anak kita itu. Iya, kasar sama bapaknya, kasar sama emaknya, anak kita padahal. Terus ada yang nurut, ada yang senang begadang, pulang pagi, kan beda-beda anak itu. Anak kita, anak penonton. Sobat, ada yang menyenangkan orang tuanya, ada yang bikin kesel orang tuanya, itu anak. Padahal ibu bapaknya satu. Nah sekarang Gus Nur kok kita tuntut seperti kita aja ngurus diri sendiri ora iso, ya, nuntut orang lain, ya. Biarin Gus Nur gayanya begitu. Kalau nggak setuju ya jangan diikuti lah, ngono beres toh. Lah kok repot men sih ngurusi wong. Ya kalau Gus Nur itu mencela kesana kemari, pejabat dicela, pejabat ini dicela lah, pejabat yo nggak bisa ngurusi rakyatnya dengan genah, omongannya nggak bisa dijaga juga kan. Maksudnya nggak bisa dijaga tuh pejabat tuh antara omongan sama kenyataan itu beda. Yang jadi tukang bohong tuh beberapa pejabat itu ya, ngomongnya semau-maunya, terus kan sering-sering nyerang Islam, jelekin umat Islam, pejabat-pejabat itu yang punya kekuasaan. Nah tentu aja memancing amarah seorang Gus Nur ya, yang punya channel Munjiat channel itu. Saya pengen tuh ngomong di podcastnya Gus Nur. Tapi anak saya ngelarang, Pak jangan keluar-keluar Pak, umur di atas umur 50, karena 80% kata anak saya nih, pakai statistik segala dia, karena 80% orang yang kena COVID itu mati katanya kalau di atas umur 50. Ya soal mati sih soal Allah gitu. Masuk karena COVID ya memang udah ajalnya tiba ya. Kalau umur 50, di atas 50 kena COVID, kalau belum ajalnya nggak mati loh, pulang sehat, seger waras, bisa makan lontong sayur begitu pulang dari Wisma Atlet, tempat penampungan. Di sini kemarin yang jalan di desa ini dekat Kelapa Gading, di RW saya ini biasanya ada rame tuh jualan tiap Sabtu Minggu. Kemarin tiba-tiba nggak ada yang jualan. Kata teman saya Pak Nasar yang jualan bubur di situ, bubur sumsum, nggak ada katanya. Kenapa? Satu keluarga di dekat situ kena COVID, langsung diangkut ke Wisma Atlet, jadi nggak ada yang boleh jualan. Padahal saya rencana mau jualan minuman tuh, gerobaknya udah jadi 2 bulan yang lalu, ragu-ragu aja.
bukannya nggak mau dorong, modalnya rono. Jualan teh pucuk, tak iklanin itu teh pucuk, jualan aqua mineral itu, kena COVID ya. Ngomong apa sih barusan? Oh iya, Gus Nur, kembali ke Gus Nur. Nah terus kalau pesantren Gus Nur yang mau bikin di Besuki, di Belimbing itu dihalang-halangi sama oknum Banser. Oknum Banser atau Banser sih sebenarnya, nggak usah pakai oknum, kenapa sih? Dihalang-halangi pesantren tahfiz di atas tanahnya Gus Nur, kan aneh tuh. Makin orang waras saya kita ini. Aduh, Indonesia aku. Ini kan orang mau bikin pesantren Quran dilarang. Itu kan nggak betul sebenarnya ya. Kan satu gerakan kebaikan. Jangan dikaitkan dengan gayanya Gus Dur kalau ngomong di podcast dia, di YouTube itu. Iya kan? Emangnya kita sendiri sudah suci apa? Jangan-jangan ngurusin keluarga sendiri nggak bisa. Bukan nggak bisa. Ngurus diri sendiri juga belum beres gitu ya, manajemen waktunya, subuhnya kesiangan misalnya gitu ya, asarnya kelewat gitu ya, atau ditunda-tunda, tapi terus ngurusin orang lain, diri sendiri aja belum beres ya. Itu maksudnya oknum Banser yang larang pesantren tahfiz Al-Qurannya Gus Dur itu. Ya maksudnya saya mencoba memahami kenapa Gus Dur itu begitu frontal, begitu belak-belakan, begitu berani, begitu kasar terhadap kekuasaan. Lah kekuasaannya yo kasar cek ke rakyatnya, kasar, korupsi, gitu. Terus apalagi? Ya begitulah, semua juga tahu asal. Ya begitulah ya. Emang nyaman hidup begini, nuduh radikal ke umat Islam sendiri tuh, Menteri Agama, terus Menteri Nadiem Makarim, ya begitulah ya kan. Masa diulang-ulang terus BPIP ya, Islam, agama itu musuh terbesar Pancasila. Terus Pak Mahfud pernah ngomong sistem kenegaraan yang dibangun Nabi di Madinah itu nggak cocok kalau diterapkan di Indonesia. Ya jangan sesederhana itu loh Pak Mahfud, karena esensinya itu bagaimana menegakkan keadilan. Itu yang dicontohkan oleh sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah, nggak cocok di mananya itu. Terus ada Habib Rizik, masa 3 tahun nggak boleh pulang ya. Di video kemarin kan saya bilang coba dijemput itu Pak Mahfud, jemputlah kalau Pak Jokowi malu gitu. Dulu Pak Prabowo aja ada keinginan kalau dia menang jadi presiden dia jemput. Ya sekarang Pak Jokowi kalau mau pikir sejarahnya itu emas ya, penuh dengan catatan gilang gemilang, itu bisa membalikkan keadaan loh. Kalau tiba-tiba begitu Allah gerakkan ya, Pak Jokowi dan timnya itu datang ke Mekah dan menjemput ke mana? Ke Mekah dan bersama-sama dalam satu pesawat itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Itu langsung itu jutaan umat Islam yang anti Pak Jokowi langsung terjahit mulutnya itu, bungkam dan gak bisa mengkritik Pak Jokowi lagi. Iya, ya kan gak usah bersentuhan loh, paling hanya press release gitu, itu langsung landscape bisnis berubah. Ucapan Pak Jokowi maksudnya kalau saya akan jemput Habib Rizik, saya jemput sendiri, tapi karena COVID itu ya belum mungkin, tapi akan saya jemput di bandara. Misalnya kalau pemerintah Saudi boleh melakukan penerbangan ke Indonesia, paling nggak ucapan di press release akan saya jemput itu bisa mengubah landscape bisnis, bisa berubah, terus landscape politik tiba-tiba berubah drastis dan total tuh. Dan mungkin omongan-omongan Gus Dur juga berubah total. Kalau Habib Rizik itu dijemput ya oleh Pak Jokowi sendiri, setidaknya dikeluarkan statement resmi dari negara, Habib Rizik akan saya jemput sendiri, kata Pak Jokowi gitu. Itu pasti Gus Dur nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Dia akan tercenung gitu. Maksudnya
akan tercenung itu dengan ucapan Pak Jokowi itu, dia akan tercenung. Apa benar apa enggak? Sorry, apa benar apa enggak? Apa itu cuman khayalannya si tukang donat dari Parung aja? Iyalah, dalam membangun konten itu harus pakai khayalan, pakai imajinasi. Ada 3 caranya. IPP, pakailah imajinasi yang tidak dimiliki oleh laptop atau komputer. Komputer itu hanya mempercepat kerja, tapi ya tidak bisa berimajinasi. Hanya Allah yang menganugerahkan daya imajinasi dalam diri manusia saja. Itu imajinasi bisa untuk memperkaya konten. Yang kedua, IPB, pengalaman hidup sendiri atau pengalaman hidup orang lain, ya, itu bisa dijadikan bahan YouTube. Dan ketiga, B itu bacaan, ya, bacaan terhadap alam, bacaan terhadap buku, ya, bacaan terhadap keadaan, terhadap sejarah, itu bisa dijadikan enrichment, ya, pengayaan di dalam video-video YouTube kita. Yang penting itu terakhir, ya, 26 menit. Yang terakhir, jadi YouTuber aja kenapa sih semuanya syaratnya cuma satu, kok punya kuota aja. Ya, insya Allah dengan YouTube itu kita saling mengingatkan, ya. Saya hanya ingin menegaskan di closing ini, di penutupan ini, Gus Dur itu memang hebat dalam amal-amal sosialnya, ya, dan itu kayaknya dia leader di situ. Leading, ya, leading itu maksudnya memimpin, ya, memimpin dengan kerja-kerja sosial yang dahsyat itu. Ya, teruskanlah Gus Dur, ya. Jangan lupa ini penonton untuk membantu program tahfiz saya mau bikin 74.000 pesantren tahfiz Al-Quran. Ada deskripsinya di bawah ini, tapi mau bikin satu dulu. Tapi kurang duitnya. Saya bebasin tanah itu 600 meter kali 700, sekitar 450 juta sih. Gak banyak, kalau Allah izinkan ada yang ngirim 1 miliar selesai juga, ya. Who knows, hanya Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Jazakumullah khairan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jam 2 lewat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.